mahasiswa, hari ini kita akan belajar tentang air dan klorida untuk di pertemuan ke-15 ini. Oke, di sini kenapa klorida sangat penting pada saat beton ya? Jadi otomatis klorida itu ada di macam-macam. Kita beton itu tidak selalu ada di udara. Jadi ada beberapa beton yang ada di bagian uh, dalam tanah atau tanah yang mengandung beberapa zat-zat zat-zat kimia yang lain, otomatis dia akan merusak dari beton itu sendiri ya. Oke, klorida merupakan penyebab utama korosi pada struktur beton di lingkungan laut. Sedangkan ini unik karena hanya menimbulkan korosi pada tulangan dan tidak menyerang material betonnya itu sendiri. Ion klorida menyerang lapisan pasif ketika sudah mencapai konsentrasi. Jadi korosi, kalau misalnya terjadi korosi pada struktur baja atau tulangan itu sendiri, tulangan dari beton itu sendiri, otomatis akan mengurangi kekuatan dari beton itu sendiri. Misalnya kolom misalnya di kolom itu terjadi serangan klorida, otomatis gaya tekan dari yang struktur atas tidak akan merusak gaya tekannya. Jadi kalau misalnya dia bagian tarik balok misalnya, balok dari atau slough ya, slough yang dalam tanah ya. Slough itu tanah beton yang dalam tanah, itu biasanya dia akan terjadi sebesar melendut. Kalau misalnya terjadi seperti itu, otomatis gaya lentur yang terjadi di sana itu akan berkurang. Oke. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalnya terjadi seperti ini, kalau misalnya ini beton yang diperbesar ya, dia serangan klorinnya seperti ini. Dia akan masuk pinggir-pinggiran beton terlebih dahulu. Dia akan masuk ke dalam sehingga terjadi sebuah crack ya. Jadi di sini akan merusak sistem tulangan itu sendiri. Jadi pertama dari microcrack, ya microcrack serangan dari impact-nya, serangan kimia, faktor lain ya, permeabilitasnya tinggi sehingga otomatis retak korosi tulangan dan otomatis ada udara laut, ada air laut itu akan mempengaruhi dari korosi dari tulangan itu sendiri sehingga akan terjadi retak gitu kan ya. Umur layan adalah periode atau selang waktu di mana struktur masih dapat mempertahankan fungsi strukturalnya. Jadi umur layan sangat penting untuk memprediksi karena pada saat kenyataannya umur layan beton di laut kenyataan hanya setengah dari umur layan prediksi dan juga biaya rehabilitasinya. Jadi pada saat di beton itu di bagian sana di bagian struktur kita pakai 20 tahun beton itu sendiri. Cuman kalau misalnya di perhitungan kita 20 tahun masalahnya umur layannya, pada saat di laut itu hanya setengahnya sekitar 10 tahun gitu kan, otomatis kita harus memprediksi seperti itunya. Jadi sumber klorida itu macam-macam ya. Di sini ada dari laut, dari agregat, terkontaminasi dari agregat itu sendiri juga ada yang terkontaminasi ya. Pada beton telah mengeras juga ada beberapa garam pengencer, pengaruh air laut, klorida seperti itu. Jadi ion di dalam bentuk klorida juga ada di ion kalau larutan air pori, terikat secara kimiawi, seperti ini. Ini contoh yang menyerang tulangan, jadi otomatis bagian sini itu terserang, ya. Dia jadi karatan, otomatis dia akan lebih mudah patah. Kalau misalnya patah, otomatis kan gaya tarik-menarik antara beton dan gaya rekatnya itu akan mudah pecah gitu kan, sehingga terjadi semacam crack ya. Nah, ini crack dari betonnya. Jadi betonnya akan crack macam-macam. Kalau misalnya ada monsternya kita di sini ya, otomatis dia akan crack seperti ini. Tuh. Ini contohnya seperti ini. Oke, pitting diawali dengan kalau dia masuk difusi akibat beton yang tidak mengkedap udara ya. Setelah ion klorida masuk beton, ion klorida menyerang tulangan ya kan. Ketika ion klorida terpenuhi, mulai saat itulah terjadi korosi pada tulangan beton. Jadi korosi pada tulangan beton menyebabkan timbulnya karat. Jadi timbulnya karat menyebabkan pertambahannya volume di sekitar lokasi terjadi korosi itu sendiri. Otomatis kalau karat ada di sana, otomatis kekuatan betonnya akan berkurang. Dan di sini adalah satu contoh di laut ya misalnya ya. Jadi gini, di sini ada pondasinya, pondasi laut misalnya di sini ada bagian tanah, otomatis di bagian ada water table-nya. Jadi beberapa air yang akan masuk dari sini itu biasanya akan terus-menerus ya, splash, splash, splash kena ombak itu seperti itu ya. Terjadi ombaknya, otomatis air akan masuk sini.
kan. Difusi dari air tuh otomatis masuk ya. Dan pada saat air masuk seperti ini, dia akan menyerang tulangan. Jadi gimana caranya kita menggunakan salah satu sistem kedap beton yang tahan air itu dengan perlindungan dari lapisan dari tahan air asinnya itu sendiri ya. Kalau misalnya seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.